Halo semuanya, di sore hari ini saya akan ke tempat karya lawas. Ayo ikuti saya. Oke, kita udah sampai di tempatnya, kita langsung aja wawancara ibu-ibunya. Juga sih. Udah mau launching yang baru. Tanya ya. Gimana cara? Langkah-langkah membuat ini pertama-tama itu kita ukur sesuai kebutuhannya. Mau berapa ini nah. Seperti ini contohnya. Terus kalau simpulnya, itu simpul awal itu seperti ini. Ini namanya simpul dasar. Iya, biasa disebut simdar. Sundar. Nih, jadi posisinya seperti ini. Cara. Jadi nih awalnya tuh seperti ini. Terus sampai sebanyak yang kita perlukan. Nah, ini bergantung ya diperlukannya berapa. Semisal kayak tas ini tuh ini namanya satu kepala kalau kayak gitu. Oh, satu kepala. Nah terus ini membutuhkan berapa ini. Nah baru kita nggak punya juga masih sama. Masih tetap pakai metode tadi. Iya. Nah, seperti itu. Nah, terus sebenarnya kalau tas kayak gini, tas ini cuman ada dua metode. Jadi ini simdar sama lilit. Nah, ini namanya lilit. Seperti apa sih lilit? Lilit itu tinggal cuman seperti ini. Nah, ini aja. Tuh, dua kali setiap ini. Sampai. Nah, seperti ini. Ini namanya lilit. Jadi intinya cuman ada dua simpul. Simpul dasar sama simpul lilit. Tinggal dimodif saja itulah ya. Kira-kira seperti itu ya. Sesuai sama model yang kita mau. Terus hitungannya, rumusnya masing-masing. Cuman yaitu hanya ada dua simpul. Simpul dasar sama lilit. Pada intinya itu. Nah, untuk yang hewan-hewan ini Bu, ini lucu nih Bu. Kalau hewan seperti ini sama. Ini kan bisa dilihat ya. Ini simdar, simpul dasarnya. Nah ini memakai yang lilit. Udah itu aja. Untuk kakinya, Bu? Sama, simpul dasar. Jadi bisa di apa ya, dititeni ya, apa ya bahasa Indonesianya itu. Bisa dilihatnya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6. Saya Michelle dan ini Effendi. Kita bersama Ibu Lulus aja. Lus. Oke, jadi di sore hari ini kita akan mewawancarai Ibu Lus dengan beberapa pertanyaan yang akan dibacakan oleh Effendi. Pertanyaan pertama, alasan membuat kerajinan talikur ini itu apa sih? Alasan membuat talikur ini itu sebenarnya nggak ada alasan ya. Alasannya hanya karena awal mulai itu hobi. Hobi dan ternyata tas ini kan unik ya, menarik gitu. Jadi terus ternyata ada nilai ekonomisnya, bisa dijual. Ada yang
peminatnya, jadi membuat kita semakin suka, memotivasi. Jadi alasan utamanya adalah hobi dulu ya. Berawal dari hobi. Suka karena ada nilai ekonomisnya, kita langsung usahakan gitu. Iya, karena seperti itu. Oke. Lanjut kita ke bagaimana sih Ibu mengawali usaha tali kur ini, pembuat tas tali kur ini? Mengawalinya. Mengawalinya itu ya karena itu tadi ya, karena hobi dan ternyata peminat ada, ternyata pasarnya ada gitu ya. Jadi kemudian kita mengembangkan. Oke, kita lanjut dalam pertanyaan yang ketiga. Skill atau kemampuan apa yang membuat Ibu bisa untuk membuat ini, skillnya? Skillnya itu karena kebetulan ini ternyata tidak sulit ya. Hanya butuh, mungkin yang kita butuhkan skillnya itu penelitian, terampil, sama ya sabar ya. Karena dia kalau tidak sesuai satu putaran aja nggak sesuai, udah kesananya tidak perfect nantinya. Jadi skillnya ya yang kita butuhkan itu belajar lagi, seperti lihat di YouTube langkah-langkahnya dan ngembangin lagi. Modal awal memulai usaha ini berapa kalau boleh tahu? Modal awal ya, Iya. itu sekitar mungkin 200. Iya, awalnya 200 itu dapat tali, kan intinya tali ya, sama kayak gini Sama perlengkapannya yang vitalnya gitu. Nah, bisa. Dalam rintangan dalam membuat karya-karya ini tuh apa aja, Bu? Yang Ibu alami? Tantangan dan rintangannya ya. Kalau untuk awal-awal itu ada sakit-sakit tangan itu bisa inian. Terus kalau untuk sekarang semenjak corona ya, setelah corona untuk 2 tahun kedua setelah corona itu peminatnya rada turun sepertinya. Mungkin mereka tidak, karena ini bukan primer ya. Karena kan tas kayak gini kan bukan primer, jadi ya mungkin ada sedikit penurunan. Mudah-mudahan ini ke depan ya lihat lagi, apalagi dengan kedatangan kalian ya. Amin. Iya, seperti itu. Mungkin rintangannya gitu aja sih. Iya. Bagaimana Ibu menyikapi tantangan tersebut? Bagaimana caranya menghadapi tantangan dan rintangannya? Tentu saja pertama sabar ya, Sabar. dan optimis sudah pasti ya. Itu udah pasti. Terus mungkin lebih memperbanyak model, mengikuti tren, mengikuti model lah ya, Perkembangan zaman. mengikuti perkembangan zaman. Karena sekarang itu selain tas itu banyak yang lagi viral itu kan hiasan dinding. Nah itu sepertinya diperlukan skill tambahan lah, perlu terus belajar. Dan yang pasti menambah relasi tentu saja ya. Ibu menjalankan usaha ini udah berapa lama, Bu? Sekitar dari 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Ya, Lumayan lama juga. ya, bersama toko-tokonya ini, jadi ini ngimbangin. Usaha ini target pasarannya tuh seperti apa, Bu? Apa online atau? Nah kebetulan itu juga menjadi salah satu mungkin inian ya, kendala. Karena kan sekarang lebih ke online ya, katanya lebih cepat berkembang gitu. Nah kebetulan Ibu untuk saat ini belum pernah online, kecuali hanya cuman di SW terusnya sama offline. Jadi karena kebetulan ada toko ini, ya udah saya Menjualnya. ini masih sepanjang itu sih.
bagaimana peluang dari produk Talikur ini bisa masuk dalam pasar lokal dan pasar global? Sepertinya kalau untuk yang mau serius gitu ya, mau memang benar-benar fokus, terus ini apa ininya itu kedepannya itu sebenarnya ada ya. Terus mungkin perlu masuk itu ya UMKM itu ya, UMKM. yang inian pemerintah gitu, Iya, ada benar. ikut inian yang bimbingan Iya. itu gitu ya. Kayaknya sebenarnya kalau itu perfect banget, ada banget gitu ini ke depannya. Oke, baik, sesi wawancara kita telah selesai, Bu. Baik. Makasih kita udah wawancarai. Sama-sama. Semoga bisa masuk dalam pasar lokal dan global ke depannya. Amin, Amin. amin. Lancar. Iya. Sekian wawancara kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.